di muka bumi ini umat Islam yang mengatakan Tuhannya selain Allah itu nggak ada. Itu udah jelas. Nah, kalau kita konfrontasikan dengan Judaism, nah di situ kita ada satu benang merahnya tentang Tuhan. Makanya di dalam mendefinisikan ataupun bukan mendefinisikan, tetapi Allah itu menerangkan dirinya. Misalnya Tuhan itu sudah dalam Islam itu kan sudah menerangkan dirinya. Siapa Allah? Allah sendiri yang menerangkan di dalam Asmaul Husna maupun sifat 20 itu. Atau wujud kidambaka mukhalafatu. Itu kan sebenarnya Allah yang menyampaikan kepada Muhammad. Jibril. Itu Allah kan Pak Dhani kalau bawa-bawa Yahudi dan Yahudi dengar, itu yang tadi pada dikatakan itu akan diprotes. Kalau tidak diprotes minimal ditertawakan. Ketika Bapak mengatakan ada benang merahnya, Pak, orang Yahudi, orang Israel, kalau bersyahadat, itu tidak ada embel-embel nama Musa. Mereka bersyahadat hanya Allah itu Esa, Yod-Heh-Vav-He itu Ehad. Tidak ada kata, dan Musa adalah Rasulnya, tidak boleh, Pak. Itu syahadatnya orang Yahudi, tegak lurus. Monoteisme tanpa kompromi. Benar. Tanpa embel-embel. Benar. Tidak ada atribut, bahkan tidak ada atribut, Pak. Sifatlah, sifat apapun itu. Kalau ada roh yang firman pun tidak. Kalau ada bahkan itu, yang menyandangkan nama Yahweh dengan manusia, itu orang bisa dirajam, dihukum mati. Benar. Kurang besar apa nama Musa, Pak? Kurang besar apa nama Musa bagi bangsa Israel? Musa itu membangun satu bangsa yang besar, yang menguasai luas, dan dia mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kurang apa dihormatinya, disanjung-sanjungnya, tetapi umat Israel tetap mengatakan Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Ehad. Allah itu Esa. Tidak ada syahadat plus manusia. Kalau Islam, menurut saya, Pak, kami pertanyakan kemonoteismenya, karena bukan berpusat kepada Allah, tetapi harus ada Muhammad. Di mana ketauhidannya kalau di atas bangsa Israel? Ya, bahkan banyak sekali ayat-ayat semalam kami bahas yang menyandingkan Allah selalu dan Rasulnya, menaati Allah, menaati Rasul. Larangan Allah adalah larangan Rasul. Mencintai Allah, mencintai Rasul. Rasul bahkan bisa ketika kita bersalah, Rasul bisa menghapus pahala kita. Surga dan neraka pun tetap harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kekristenan pun tidak berani seperti itu, Pak. Makanya di syahadatnya orang Kristen itu dipisahkan antara butir 1 dan butir 2. Butir 1 itu bicara pertama nih, pas syahadatnya orang Kristen. Ya, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa pencipta langit dan bumi dan seterusnya. Itu nomor 1, Pak. Yang kedua baru bicara tentang Yesus Kristus, firman-Nya, anak tunggal Allah. Yang ketiga baru bicara Roh Kudus, ya, Allah yang hidup, kira-kira seperti itu. Roh yang menghidupkan manusia dan sebagainya. Itu syahadatnya orang Kristen, Pak. Tidak mau bertentangan dengan Yahudi. Kami hanya bertentangan di masalah kemesiasan Yesus Kristus. Tapi masalah tentang Allah yang Esa, kami tidak otak-atik, Pak. Kami tetap bersyahadat tentang kepada Allah yang Esa. Sama dengan perintah Yesus Kristus di Markus 12:29. Jadi itu syahadat Kristen, Pak. Tapi Islam tetap menyandingkan nama Muhammad, Pak. Lalu di mana ketauhidannya? Syahadat itu bukan berarti menunjukkan ketauhidan. Syahadat itu merupakan pengakuan saja. Pengakuan Allah itu Tuhan saya, misalnya kan gitu. Iya, tapi dengan menyandingkan lafaz Allah bersebelahan dengan nama Rasulnya, itu bagaimana Pak Dhani? Dan menentukan muslim tidak muslimnya orang, Pak. Sekarang saya tanya kepada Dhani, saya bisa menjadi muslim Islam nggak kalau saya hanya mengakui Allah Subhanahu Wa Taala dalam bersyahadat?
Ya nggak bisa lah, Pak. Nggak bisa. Kenapa saya katakan tidak bisa? Bagaimana Nah, kita seperti itulah kami juga bingung, Pak. bagaimana kita tahu Tuhan tanpa ada yang diutusnya, yang memberitahunya, kecuali kita langsung malaikat yang menyampaikan kepada saya. Itu beda. Ini yang menyampaikan ajaran Tuhan itu kan dari Rasulullah. Coba kita renungkan. Bagaimana bisa melupakan sang pembawanya? Oke, saya terima. Sekarang Bapak jelaskan. Di surah 48 Al-Fat ayat 13 dan 17 ya. Surah berapa tadi? Kita Surah 48. Surah 48. Kalau di sini enak ini. Al-Fat ayat 13 dan ayat 17 itu bicara tentang surga dan neraka. Ya, 13. Kita bacakan 13 dulu pelan-pelan. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Apa masalahnya? Ayat 17, Pak. Ayat 17. Masuk. Yang bagian B saja. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita ngambil satu ayat langsung, ya ada B. Ya, silakan. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Ingat dalam kata berperang. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi barang siapa yang berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Apa masalah? Ya, yang saya permasalahkan adalah ini baru 2 ayat yang menjelaskan tentang menyandingkan Allah dan Rasulnya. Banyak. Banyak ayat memang, Pak. Saya bisa tunjukkan. Ya. Yang menjadi masalah, kami mempertanyakan seberapa jelaskah konsep tauhid di dalam Islam itu lebih jelas daripada Islam dan lebih jelas dari Kristen dan Yahudi, lebih saklek dari Yahudi dengan Kristen yang tetap mempertahankan Allah yang esa, tidak menyandingkan dengan manusia biasa, atau bagaimana? Kesempurnaannya mana? Karena saya bisa berikan belasan ayat. Tadi Pak Dhani sudah bilang banyak, ya sudah, saya tidak perlu berikan. Ya, mematuhi Muhammad berarti menaati Allah. Di Quran 4 ayat 80. Banyak, Quran 48 10 banyak sekali. Dan selalu ada kata-kata Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Benar. Kemana ketauhidannya, Pak? Kalau selalu disandingkan seperti itu. Oke. Gitu loh. Yang diturunkan oleh Allah ini kan Al-Quran yang berisi tentang syariat misalnya. Dengan menjalankan syariat yang ada di dalam Quran, ya, itu kami bisa mengenal Allah, kira-kira seperti itu. Nah, saya pesan nasi goreng dari koki. Yang saya cari adalah nasi gorengnya, bukan kurirnya. Kurirnya itu manusia biasa. Saya hanya memastikan bahwa kurir ini adalah benar-benar dari koki. Kenapa setelah saya terima makanannya, saya harus tetap mengatakan, oh nasi gorengnya enak, tetapi lebih enak kurirnya. Oh, saya mau makan nasi goreng, tetapi saya juga harus ingat kurirnya. Kokinya dilupakan. Oke. Nah, silakan Pak ditanggapi. Tadi kalau ada bahasa yang agak kurang pas ya. Ya, sorry kalau gitu. Nasi gorengnya lebih enak daripada lebih enak apa tadi? Ya, saya kan minta, saya butuhkan nasi goreng. Saya pengen nasi goreng yang dari koki A. Koki Pak Dhani misalnya. Seharusnya Pak Dhani meminta saudara Bu Anerges untuk mengantarkan. Terima kasih Bu Anerges, kamu memang kurir yang baik. Iya. Oke, kamu benar-benar kurirnya Pak Dhani. Setelah saya menikmati nasi gorengnya, ini nasi goreng Pak Dhani, ini nasi goreng Pak Dhani.
Tetapi kalau ini nasi goreng kurir dan Pak Dhani, ini nasi goreng Pak Dhani yang diantarkan kurir, lama-lama Pak Dhaninya hilang. Oh, ini nasi gorengnya kurir. Gitu loh, Pak. Ya, saya paham maksudnya. Silakan Pak Tanggapi. Ya, memang banyak ada yang mengarah ke sana. Terima kasih juga ya kepada Bang Justin. Memang ada upaya, bukan upaya sih, disadari oleh umat Islam yang notabene ya, ini istilahnya orang-orang yang masih awam, yang mengeluhkan Nabi Muhammad. Banyak, kita akui. Tapi pada hakikatnya kami yang mengerti bukan seperti itu, Pak. Kami tetap menomorduakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Allah. Allah lebih utama. Maka setiap kami habis sholat, tetap ingat pertama kali kalimat yang waktu kita sholat itu adalah Allahu Akbar. Allah terus pertama. Nggak bisa kita kan Allahumma sholli ala Muhammad, nggak bisa. Ada perintah seperti itu. Maka tetap mengucapkan Bismillah dengan nama Allah. Tidak ada dengan nama Muhammad, tidak bisa. Banyak hal, Pak. Kalau Bapak ingin tahu, semuanya kita utamakan adalah Allah. Subhanallah, waktu kita berzikir. Tetap mengatakan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah terus. Di mana yang Bapak katakan kita menduakan Nabi Muhammad? Ataupun menduakan Allah maksudnya, mengutamakan Nabi Muhammad, tidak ada. Dari segi ibadah, dari segi apa saja. Mentaati, Pak. Apa? Mentaati. Kalau sekira mentaati, coba kita renungkan. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu merupakan wahyu dari Allah. Maka Allah katakan kamu mentaati Rasulullah berarti sama dengan mentaati Allah. Masalahnya perintahnya beda, Pak. Di hadis tuh banyak bedanya dengan Al-Quran, Pak. Jadi kalau berbeda dengan Al-Quran, Pak, hadis itu pasti kita buang ke laut. Itu berarti hadis tidak terpakai. Di Saya sudah Quran itu sampaikan. sholatnya dua waktu, Pak, atau 3 waktu. Tapi di hadis 5 waktu itu gimana ceritanya? Siapa bilang dikatakan 3 waktu? Oke, cari ayatnya, Pak, di Quran Saya paham. yang 5 waktu, Pak. Saya paham. Nanti kita jelaskan. Coba silakan nampilkan, biar saya jelaskan. Nah, saya nggak bisa tampilin, Pak. Oh gitu. Itu menandakan, misalnya subuh kan salat subuh. Oke. Kemudian lari ke salat nahar, siang, ya kan? Antara siang dengan maghrib itu apa nama bahasa dia? Bahasa agama Bapak? Petang. Itu, ya petang lah ya kan. Nah itu memiliki rentang waktu. Jadi subuh kan ada, fajar itu kan. Kemudian nahar ataupun siang. Pak Dhani bisa kasih lihat nggak? Saya agak lupa ayatnya itu di Quran. Masalah yang waktu sholat itu. Oke, nanti saya sampaikan. Nanti berikut tafsir ya, Pak. Apakah sama dengan yang dimaksud Pak Dhani atau enggak? Oh, tafsir itu kita berdasarkan Rasulullah, Pak. Tidak bisa berdasarkan manusia. Tafsir yang akurat adalah dari Nabi Muhammad. Makanya dari awal saya katakan, tafsir itu bukan pedoman umat Islam. Tafsir adalah primer, sekunder, ataupun memberikan penjelasan yang lebih mendekati apa yang dikehendaki oleh Rasul. Boleh pakai tafsir, silakan aja, Pak. Saya nggak begitu konsen sama tafsir sebenarnya. Tapi kalau letterlek kita mau bicara tentang ayat itu, ya itu cuman 2 kali. Kalau enggak 3 kali itu, saya lupa. Ya, 3, Pak. Kalau Anda berbicara secara enggak mengerti makna sebenarnya, itu sekilas itu menunjukkan 3 ya. Makanya saya katakan. Okay. Buat kami ya Pak Dhani ya, Rasul itu ya orang yang dipakai Tuhan ya untuk menyampaikan wahyu-wahyu khusus ya. Memang Rasul itu agung ya, dia mulia, tapi kami tidak menyebut-nyebut bahwa mentaati Rasul, mentaati Allah gitu. Yang kami taati ya firman
Allah itu sendiri, mentaati firman-Nya. Ya, nggak masalah, itu kan masing-masing. Kalau kami kan begini, kami mentaati Allah itu karena adanya Rasul. Tanpa Rasul yang menyampaikan kebenaran itu, ya kan, tidak mungkinlah kita tahu. Dan di dalam Al-Quran juga mengatakan, wa ma yantiqul anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara ataupun berkata-kata kecuali mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, kalau itu mungkin ya itu ya sepaham lah, maksudnya Rasul itu ya tidak maksudnya apa ya? Boleh dia disebut agung ya, dia mulia, tapi ya tidak terus dikatakan mentaati Rasul, mentaati Allah, yang nggak kayak gitu. Tapi kami mentaati firman-Nya Allah gitu. Ya itulah. Pak Dhani, kalau Kita mentaati firman-Nya Alawi, firman-Nya Allah kan kepada kami untuk mentaati Rasulnya. Itu kan firman Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Maka kami melaksanakan perintah Allah, apa yang ada di dalam Al-Quran tadi. Apa kata Allah? Kamu taatlah kepada Allah, taat juga kepada Rasul, taat juga kepada amir ataupun pemimpin di antara kamu. Ya terkadang kan manusia ya, pengagungan yang terlalu berlebihan, terkadang-kadang ya jadinya tahulah seperti ya, maka dalam Islam Nabi waktu awalnya sudah mengatakan kepada umatnya, cuman kadang-kadang umatnya kita maklumi aja, namanya manusia ya. Kalau secara ajaran Nabi itu melarang kok. Selalu mengeluk-elukan Rasulullah itu nggak boleh. Itu ada hadisnya. Kita selalu berepora, apa nama istilahnya. Itu nggak boleh. Waktu Nabi dari Mekah ke Madinah kan disambut dengan Rabbana itu. Ya Nabi salam alaika ya itu Nabi itu pernah melarang. Itu ada hadisnya. Cuman kadang-kadang para ulama itu kan untuk menyampaikan kepada umat yang euforia, apa yang istilahnya apa? Euforia. Nah, euforia itu kan ya bingung juga kan. Cuma maaf Pak Dhani, yang pada disampaikan itu bisa dianggap mengaburkan makna literal dari ayat-ayat Quran. Itu bisa dianggap sebagai tafsir saja. Karena fakta-fakta tekstual dan kontekstual itu tidak sejalan dengan penjelasan Pak Dhani yang seolah-olah ingin memperhalus, bahkan mungkin mengaburkan fakta tekstual dan kontekstual. Fakta tekstual jelas Pak, di situ memerintahkan untuk taat dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahkan itu terkait erat dengan urusan surga dan neraka Pak. Bukan kaleng-kaleng Pak. Urusan surga dan neraka ditentukan kepada ketaatan Allah dan Rasulnya. Ini yang kami pertanyakan. Dengan seberapa tebalkah ketauhidan itu? Lebih tebal dari Yahudi dan Kristen atau jangan-jangan lebih tipis? Bahkan lafaz syahadatnya pun harus menyandingkan Allah. Bahkan lafaz Allah pun setara gitu loh, kiri kanan gitu. Maksudnya? Iya. Disandingkan bersebelahan gitu. Nama Allah dengan Rasulnya. Gitu. Kalau yang pada disampaikan itu bisa diprotes banyak orang Islam yang seperti Bapak ceritakan, yang memang menyanjung seperti itu. Jangan-jangan mereka betulan lebih Islam dari Bapak. Kan repot kalau seperti itu Pak, mazhabnya beda. Kalau kami kan jelas. Enggak, kalau kami begini, kita kan punya pedoman. Maka di dalam Islam, kalau kita sampaikan kepada orang yang euforia, apa namanya itu, kita sampaikan, dia tidak pernah memarahi saya ataupun memprotes. Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat. Ya karena memang bidang saya kan. Saya sampaikan kepada masyarakat. Memang masyarakat ya ada yang bereporia, makanya kemarin di dalam channel-channel Bang Yul, yang lain juga, saya katakan memang ada umat Islam yang aneh. Orang yang nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, yang nggak tahu Islam. Tetapi di saat dia disenggol ataupun dicela agamanya, saya bilang kan, dicela Tuhannya, dicela Nabinya, dia siap mengorbankan nyawanya. Ini kan orang umat yang aneh itu kan Islam.
Bayangkan orang yang nggak ngerti agama, ya kan? Nggak ngerti ngaji, nggak pandai ngaji, nggak pernah sholat, jadi penjahat. Ini contoh nyata aja loh. Recording in progress. Ya. Ya, Termasuk yang itu Pak ya, termasuk yang main hakim sendiri, membuka pintu sel, gebukin narapidana lain, mengolesi kotoran manusia, itu juga salah ya Pak? Iya, cara hukum itu salah. Itulah euforia ataupun Secara akidah. Girah yang berlebihan itu salah. Girah yang berlebihan itu kan salah. Ya, oke. Nah, ya kan. Tetapi ya kenapa ada yang memaklumi, bukan membenarkan? Itu karena sama aja Pak. Beda Pak. Makanya kalau kita lebih tajam mengkajinya, lebih halus, lebih tajam. Saya tidak bisa memaklumi pembunuh Pak. Saya tidak bisa memaklumi maling Pak. Maling ya maling. Iya, yang namanya kejahatan kan kita maklum, misalnya zaman Soeharto, zaman dulu mungkin kita pernah dengar misterius kan, nembak penjahat. Kita maklumin aja dia tembak, dia penjahat kok. Ngapain kita mau bela-bela? Ini Pak, yang saya maklumi dari maling ayam adalah kondisi dia yang mengharuskan dia itu nyolong ayam supaya bisa makan. Nah, bagaimana saya bisa memaklumi orang yang melakukan tindakan tidak senonoh seperti itu terhadap narapidana lain dan dia mengatakan membela agamanya? Mau memaklumi seperti apa Pak? Saya khawatir Pak. Justru itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam Pak. Jadi begini. Itu silakan. Jadi begini, di dalam Islam itu ada ketentuan yang spesifik. Makanya kita ada penelitian di dalam memutuskan suatu perkara. Minimal ada 4 saksi yang melakukan kejahatan. Atau 2 orang saksi itu minimal. Tapi kalau untuk perzinahan sudah 4. Maka saksi inilah yang tahu apakah ini perbuatan dia ini karena lapar, kalau dia mencuri gitu kan, atau karena dia ingin kaya, atau dia malas. Itulah yang dinilai di dalam Islam. Misal zaman Umar ibn Khattab, pernah seorang pencuri ditangkap oleh sahabat-sahabatnya mencuri makanan, mencuri gandum. Nah, kemudian ditangkap oleh sahabat, dibawa ke Umar ibn Khattab sebagai Amirul Mukminin ataupun Khalifah, ya kan? Kemudian Umar menanyakan dulu, tidak langsung dipukul, nggak ada pemukulan di situ. Pencuri aja nggak boleh dipukul, diserahkan dulu kepada pemimpinnya, ya kan? Ditanya, kenapa mencuri? Oh, dia lapar. Kemudian Umar mengutus sahabatnya, lihat kondisi sebenarnya benar nggak dia ini karena lapar karena keluarganya. Oh, ternyata waktu diutus oleh Umar, oh benar, keluarganya seperti ini, memang kondisinya memprihatinkan. Tidak dipotong tangannya, dilepaskan langsung begitu saja. Bahkan diberikan hadiah, bahkan dikasihkan modal untuk berusaha. Itu yang disampaikan di dalam ajaran Islam, dalam nilai-nilai Islam yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab. Apalagi kalau ada manusia yang menyalahi aturan itu, bukan ajarannya tetapi oknumnya. Oknumnya yang bereporia istilahnya kan. Sama juga yang saya katakan tadi, masalah yang berlebih-lebihan memuja Rasulullah. Nabi Rasulullah itu melarang itu. Ada hadisnya. Enggak Pak, konteks saya bukan masalah memuja Pak. Konteks saya, kami mempertanyakan seberapa tebal, seberapa jelas, seberapa terang konsep tauhid itu, Allah yang esa itu Pak. Ya, jika dikaitkan dengan fakta-fakta tekstual ini, saya tidak membahas orang yang menyanjung atau mengkultuskan, tidak. Tetapi fakta tekstual seolah-olah mendegradasi atau menipiskan konsep tauhid itu sendiri. Kenapa harus berpusat kepada 2, yaitu Allah dan Rasulnya Muhammad? Kenapa tidak bisa berdiri sendiri? Seperti analogi saya tadi, sehingga si koki seharusnya bertanya, hey Justin, lu makan nasi goreng gua dong, itu nasi goreng gua.
Masa lu bilang itu nasi goreng kurir? Gila lu Justin. Maksud saya itu Pak. Oke. Malah bukan kokinya terus. Betul Justin. Itu adalah nasi gorengku dan kurirku. Ingat ya Justin, nasi gorengku dan kurirku. Ingat ya Justin, nasi gorengnya kurirku, nasi gorengnya kurirku, nasi gorengnya kurirku. Berkali-kali seperti itu. Di mana Pak ketauhidannya? Silakan dijawab. Makanya tadi saya sudah jawab. Itu Allah sendiri yang memerintahkan kepada kami. Apa dasarnya, landasannya? Al-Quran. Al-Quran ini ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu kita mentaati Allah kan? Mau ngomong apa lagi kayak gitu udah. Lagi. Ya benar, mau ngomong apa lagi, itu udah perintah Allah. Perintah koki. Istilah kalau Anda mengilustrasikan dengan koki. Ya sudah, kalau seperti itu Bapak saya titip pesan melalui Pak Dani sebagai muslim yang baik, sampaikan kepada Farhan CS yang masih gagal paham, setahun lebih sudah jadi pendialog Zoom, masih gagal paham, memahami sok-sokan, meragukan ketauhidan Kristen. Ternyata juga seharusnya Farhan seperti Pak Dani, ternyata Allah yang memang menyatakan ketauhidannya itu berlandaskan kepada Allah dan juga Rasulnya. Iya. Gitu loh Pak. Kalau seperti itu. Ya, yang disampaikan Bang Farhan itu apa? Saya nggak tahu sih. Yang disampaikan masih saja mengata-ngatai kami ini menuhankan manusia, menyembah 3 Tuhan, gitu-gitulah Pak, banyak lah. Oh, itu yang menyembah Tuhan yang sampai. Iya, itu kan dengan teman-teman saya sampaikan. Itu udah jauh setahun yang lalu waktu kami masih di Jum JCC ya kan. Masih pertama itu kan Jum JCC yang tempat berkumpul pertama kali itu di Jum JCC. Mungkin ya Bang apa namanya Elben ini udah tahu nah itu. Nah swasta juga udah tahu kan. Jadi di Jum JCC saya sampaikan kepada teman-teman itu sebelum Farhan apa namanya membuat channel sendiri. Kemudian Goldian membuat channel sendiri. Itu udah kami sampaikan, udah saya sampaikan ya kepada mereka bahwasanya saya bilang keyakinan orang jangan kita ganggu, itu hak dia, kita hanya sebatas bertanya, kita tidak boleh menjelaskan pemahaman mereka sesuai dengan pemahaman kita, nggak boleh. Itu dari awal saya sampaikan, bukan baru-baru ini, setahun lebih yang lalu, setahun lebih ya kan. Dan kemarin juga pernah saya sampaikan juga, ini kan udah mulai Goldian udah saya sampaikan, jangan Bang Goldian, Anda menjelaskan tentang Alkitab mereka, itu nggak boleh. Kalau Anda bertanya silakan, tapi sebatas bertanya, jangan menjelaskan. Kalau menjelaskan kamu tidak punya kapasitas itu, kamu tidak memiliki otoritas. Saya bilang begitu. Nggak punya otoritas, saya bilang kan kalau Anda ini kan bukan orang Kristen, kecuali yang menjelaskan misal Rudi Yohanes, kalau sekarang yang baru ini kan BSS atau Bang Yul yang notabene-nya memiliki pemikiran yang cukup, saya anggap ya ini cukup lumayan lah, ke intelektualnya memang sudah bisa kita lihat. Jadi kita menilai orang itu kan secara intelektualnya bagaimana. Kalau intelektualnya amburadul, ya kita kan kadang-kadang saya juga emosi juga. Iya. Kita kan kalau Goldian memang Goldian tergolong yang amburadul sih. Harus ada yang ngajarin itu Pak. Ya seperti itulah Pak Dani. Jadi pengagungan kami terhadap Yesus Kristus yaitu ya sesuai dengan kesaksian para rasul, apa yang tertulis di Alkitab baik eksplisit maupun implisit yang menyatakan bahwa dia adalah sang firman dari Bapa itu. Ya, itulah. Seperti itu Pak Dani. Ya, nggak masalah, itu kan haknya masing-masing. Cuman kadang-kadang kita kan bertanya, misal, adakah, kalau yang kita tahu ya, mohon maaf nih karena sahabat Yesus, nah kan begitu,
ataupun rasul lah. Mungkin kalau kami menyebutkan sahabat Yesus, murid Yesus. Murid Yesus yang kami ketahui hanya 12, benar atau tidak itu? Oh banyak Pak, ada 70 murid, ada murid berapa ratus. Jadi ada murid lapis pertama itu 12 murid. Ada murid 70, tetapi mereka bersama-sama Yesus sejak awal. Makanya pengganti si Yudas Iskariot itu kan si Matias. Matias itu dipilih karena dia salah satu dari ke-70 murid. Dan pengganti Yudas Iskariot itu harus dari salah satu murid tersebut yang mengikuti Yesus itu sejak awal. Nah, gitu Pak. Apakah murid itu bisa dikatakan rasul? Bukan. Rasul itu jadi gini Pak. Kalau murid-murid itu, jadi kalau rasul, kerasulan itu bukan sekedar gelar umum pada saat itu. Tetapi itu bicara tentang satu jabatan yang memiliki kekhususan. Jadi mengapa kekhususan, Pak? Pertama karena tidak semua orang mendapatkan predikat rasul. Rasul itu artinya kan yang diutus langsung oleh Yesus Kristus. Diutus untuk apa? Dan memegang peranan pokok. Nah, 12 rasul ini melambangkan atau tipologi dari 12 suku Israel. Dan 12 rasul ini juga untuk memenuhi nubuatan nanti yang akan memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga. Jadi ini bukan sembarangan, Pak. Seperti itu. Ya, makanya saya mau tanya tentang makna kita nih, inilah. Nah, mungkin ada perbedaan tentang makna rasul dalam konteks Islam dan makna rasul dalam konteks orang Kristen. Pemahaman inilah yang berbeda sehingga menimbulkan perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Betul. Jadi ketika kami bilang mengatakan rasul itu bukan nabi dan nabi bukan rasul, dan itu ada dibedakan seperti itu. Ya, rasul memiliki karunia kenabian, tapi rasul ya rasul, nabi ya nabi, seperti itu. Nah, makanya konteks inilah kita nggak bisa memaksakan. Cuman kita karena ada istilah rasul di dalam Islam, maka kadang-kadang mohon maaf juga nih, teman-teman di Muslim juga mempertanyakan, apakah ada istilah rasul di dalam Yesus itu? Pernahkah ucapan rasul? Supaya ya bahasa aslinya kalau teman-teman Muslim yang mempertanyakan itu mungkin dia merasa sedang tinggal di Arab. Dia melupakan tinggal di Indonesia yang seharusnya menggunakan kamus bahasa Indonesia, bukan lagi menganggap rasul itu perkataan dari Arab, kan seperti itu. Ya, kalau nggak boleh pun ya nggak masalah. Toh kami tidak melanggar hukum. Kalau kami dianggap melanggar hukum, silakan tuntut di pengadilan. Orang Kristen tidak boleh menggunakan kata rasul. Biar nanti seluruh dunia di zaman internet akan menertawakan kita di sini. Yang ditertawakan sih teman-teman Muslim. Karena seluruh bangsa-bangsa memiliki bahasa yang menyerap dari bahasa-bahasa lain juga. Karena keterbatasan bahasa manusia, dan bahasa manusia itu berkembang dinamis. Seperti itu. Jadi kalau masih ada yang mempermasalahkan bahasa serapan, itu saya rasa orangnya masih primitif sekali gitu loh. Justru ini Pak, jadi yang menjadikan perdebatan yang tanpa akhir dikarenakan ini. Jadi muaranya, pokoknya di sini. Kenapa umat Islam tidak pernah bertikai ya ataupun berdialog di dalam teologi dengan ajaran Buddha, Hindu? Karena ajaran Buddha memiliki makna dan bahasanya tersendiri, Hindu juga memiliki bahasanya tersendiri, sehingga tidak ada perdebatan seperti antara Islam dengan Kristen seperti ini di Indonesia. Nah, contoh, ya kita simpel aja. Di Amerika juga nggak ada perdebatan seperti di Indonesia mengenai kata-kata di dalam Alkitab ataupun di dalam Bible.
Iya, contoh ya, kayak kata sehari-hari deh, pokoknya kopi itu kan dari bahasa Inggris, coffee, ya kan? Bahasa Inggris Iya. pun coffee itu dari bahasa yang lain lagi. Ya seperti itu, handuk itu dari bahasa Belanda, tahu dari bahasa Cina. Ya gimana kalau kita mau mengklaim ini milik satu? Makanya bahasa jangan dikasih agama, Gawat. Pak. Iya. Kalau bahasa sudah ada agama, itu repot, Pak. Itu ditertawakan. Makanya umat Islam ayo menjadi maju di dalam berteologi. Jangan mempertahankan premis-premis yang sifatnya itu tradisional, pemikiran zaman dulu. Nah, Ya, jadi repot, Pak, kalau seperti itu. Itu loh, ketika gini, Pak, ketika orang Amerika menggunakan kata Bible, apakah orang Yunani protes begitu? Karena bahasa dari awalnya Biblos, yang artinya adalah buku. Ketika orang Amerika mengadopsi kata serapan mungkin dari Eropa, dari mana, dari bahasa Inggris, kata misalnya father, kalau dari bahasa Yunani artinya pater, bahasa aslinya, apakah protes? Kalau saya misalnya menggunakan kata apa yang tadi handuk, apakah orang Belanda protes? Malah mereka senang. Oh makasih ya, apa namanya, ini apa kebudayaan, ini nilai-nilai budaya, nilai bahasa kalian serap gitu. Terus benar. bisa. Jadi kalau begini kita menggunakan kata Rasul diprotes oleh orang Islam. Padahal otoritas Arab yang memiliki bahasa itu tidak pernah protes ke kami. Jadi begini, kenapa sampai ada terjadinya perbedaan itu? Dikarenakan dari awal saya katakan karena sudah ada penyimpangan makna sebenarnya. Itulah yang menyebabkan kita jadi selalu apa ya, nggak akur lah, ibaratkan kasarnya seperti itu. Nggak akur tuh Bapak, nggak realistis. Orang Islam yang seperti Bapak ini menurut saya, nah kalau hormat, itu yang nggak akur. Berdewasalah bikin ya, jangan menganggap penyimpangan. Nanti pertanyaannya siapa yang menyimpangkan? Kan repot. Padahal kami mengikuti apa yang sudah diresmikan oleh otoritas pemerintah, yaitu Departemen Pendidikan mengeluarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mereka menginventarisir mana kata-kata yang sudah masuk ke dalam perbendaraan kata bahasa Indonesia. Salah satunya rasul. Kalau itu mengalami penyempitan makna, seperti tadi handuk, mungkin dalam bahasa aslinya itu bisa lap lantai, lap meja, misalnya lap apa lagi, tetapi di dalam Indonesia disempitkan menjadi lap untuk setelah mandi. Itu namanya penyempitan makna. Sama seperti kata Tuhan. Kami sudah memakai kata Tuhan terlebih dahulu di Alkitab sebelum, dan itu dimasukkan ke dalam KBBI dan mengalami perbedaan makna, berbeda pemaknaan dari Alkitab. Ya gimana? Tadi kan teman tadi menyampaikan, Bang Justin menyampaikan berdasarkan KBBI. Sekarang kita buka KBBI sesuai atau tidak yang di dalam Alkitab, kan begitu? Iya, boleh. Contoh tadi kan sudah kita katakan. Jadi kalau misalkan mengklaim gitu, kami juga bisa mengklaim jangan pakai kata Tuhan. Itu kan nggak bisa gitu juga. Kan di dalam KBBI Tuhan itu adalah pencipta, sang pencipta. Nah, kan? Kata Rasul dulu nih Pak, saya buka. Rasul. Rasul ya, ada dua makna. Yang pertama, orang yang menerima wahyu dari Allah SWT untuk disampaikan kepada manusia. Entar dulu, dan senang dulu. Yang kedua, murid Nabi Isa yang mula-mula menyiarkan agama Islam. Agama Kristen. Murid Nabi Isa yang mula-mula menyiarkan agama Kristen. Lihat, itu etimologi. N itu adalah, ini kan ISL itu kan artinya Islam, menurut Islam. Mana? Itu yang kedua Pak. N Kris. Ya, N yang satu juga N Islam juga.
N itu kata benda, Pak. Kata benda, noun. Ya, noun di dalam ISL itu apa? Islam. Nah, sekarang noun di dalam Kristen. Ini kan sudah jelas. Di dalam Kristen mengatakan mula-mula menyiarkan agama Kristen. Itu menurut etimologi daripada rasul. Iya. Nah, itu menurut Kristen ya. Iya, kami nggak salah. Kami nggak melanggar. Ya, dalam segi ini mula-mula menyiarkan agama Kristen. Jadi siapa yang mula-mula menyiarkan agama Kristen dulu? Muridnya, murid Nabi Isa, Rasul. Iya, berarti 12 rasul tadi. Kita tidak melarang. Dan ini nggak diingat orang ngomong. Tadi udah dibilang muridnya ada 120 waktu Pentakosta itu. Banyak Pak muridnya Pak. Nah, Pak Dhani nggak konsisten Pak Dhani ini. Jadi kalau bicara, saya tadi sudah ngomong, yang saya tahu muridnya 12. Maka udah dijawab tadi, Kalau udah dijawab. Jangan nggak usah aneh-aneh. Nah, coba aja dasarnya dulu. Kalau Anda mengatakan Mang Elben mengatakan 7.000 ke 7 juta kah? Coba tekstualnya ada nggak? Kisah Rasul pasal 2. Coba biarkan. Ini Supaya apa? itu bisa memahami. Ya kan? Jadi enggak kita ngalur ngidul. Karena satu bahasa dulu aja, apa yang mau dibahas. Kok aku pusing jadinya. Yang dengar pusing. Kalian lanjut Pak. Ya, jadi murid Yesus ya ada 12, tapi mereka disebut rasul. Rasul itu disebut rasul karena dia ditunjuk langsung oleh Yesus Kristus gitu loh. Ya, enggak ada masalah 12, kan saya bilang dari awal. Kalau bicara rasul 12 itu namun murid itu bukan cuma 12 doang, tapi banyak murid. Jadi gini ya Pak, ketika Pak Dhani mau mempelajari tentang ajaran kekristenan, itu dasarnya Alkitab. Ya. Nah, Alkitab itu kalau terjemahan bahasa Indonesia seperti ini atau menggunakan bahasa aslinya pun jangan Bapak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan kamus. Ketika kamus bahasa Indonesia mengatakan murid Yesus Nabi Isa begitu ya, meskipun itu sebenarnya belum, saya bukan mengatakan tidak, tetapi belum mewakili pemaknaan yang sesungguhnya di dalam Alkitab kami. Tapi kami pakai itu karena dari KBBI sudah menetapkan Rasul itu menunjuk kepada murid Nabi Isa. Tetapi makna sebenarnya, oke lah kami ambil itu. Kalau tidak ambil lucu dok. Masa kami menerjemahkan Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata bahasa aslinya apostel. Ya lucu. Nanti disalahkan oleh standarisasi percetakan Indonesia, redakturnya. Oh ini kok ada bahasa campuran. Oke, kami ambil kata Rasul ini. Tetapi Pak Dhani harus memahami, ketika kata Rasul ini digunakan sebagai padanan kata untuk menggantikan kata apostel, Bapak harus memahami makna asli dari apostel itu apa secara teologis dan secara konteks bahasa saat itu. Tidak semua orang disebut sebagai apostel saat itu, Pak. Tetapi memang utusan yang diutus langsung oleh Yesus Kristus, ya memang tidak lepas dari para murid. Ya Pak, memang Bapak harus tahu dulu penekanan pengutusan itu. Ya, ada yang memang semuanya pada prinsipnya semua diutus. Makanya ketika Yesus mengatakan amanah agung Matius 28, itu berlaku untuk semua ratusan orang yang saat itu mendengarkan saat itu. Tetapi bicara pengutusan yang khusus ini, dalam hal apa? Ke-12 rasul ini mengabarkan Injil dan membangun gereja. Oke, terima kasih Yesus ya. Coba Lalu, Pak Dhani juga perlu tahu dalam penerjemahan Alkitab itu melibatkan ratusan penerjemah, ratusan pakar-pakar bahasa. Mereka itu adalah penerjemah-penerjemah tersumpah. Ya, dan bukan cuma pakar bahasa, pakar budaya, pakar antropologi. Yang terlibat itu ratusan orang. Lalu itu di-cross-check lagi oleh lembaga Alkitab dunia. Nggak main-main. Itu harus benar-benar akurat mungkin gitu loh. Mohon maaf ya Bang Bonego, saya nggak tahu apakah itu dikatakan Anda tadi
itu di cross check oleh dunia, itu saya nggak tahu. Tapi memang kalau betul, LHI itu masuk dalam lembaga Alkitab dunia. Ya. Saya nggak bisa menjamin pernyataan Anda itu benar atau tidak. Silakan Bapak cek di websitenya. Mereka masuk ke dalam asosiasi penerjemahan kitab suci dunia, Pak. Jadi saling bertukar literasi dan sebagainya, sehingga ketika dari negara-negara lain itu mencari literatur tentang Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, mereka akan tervalidasi dengan endorsement atau pengesahan dari lembaga Alkitab dunia itu, bahwa yang berotoritas di Indonesia adalah lembaga Alkitab Indonesia, dan satu lagi ada yang punya Katolik. Gitu. Oke, makanya saya katakan kenapa saya katakan tidak apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Alasan saya pertama, orang luar negeri tidak mau menerima istilah Allah di dalam Alkitab. Yang mana, Pak? Kalau gimana? Malaysia? Bukan di Malaysia, orang Barat. Saya kan pernah berdialog, kalau tidak salah di gimana ya. Dia marah itu. Kenapa ada Allah di dalam Alkitab? Loh, ya memang nggak mungkin lah. Allah kan bukan kosakata bahasa Inggris, Pak. God. Mereka. Pak, di Alkitab kami, Pak, di Alkitab kami Allah itu bukan nama, Pak. Pak, di Alkitab kami Allah itu bukan nama, itu gelar. Kalau di tempat Bapak kan Allah itu nama, Pak. Makanya kalau di tempat kami Allah itu merujuk kepada Al-Ilah, Sang Maha Kuasa. Bukan arahnya ke sana, Bang Justin. Tadi kan bicara tentang sudah diakui dunia katanya, ataupun di cross check lah oleh dunia. Itu bukan di cross check oleh dunia, Pak. LAI sebagai lembaga penerjemahan itu dimensinya bukan dimensi lokal, tapi dimensi internasional juga. Mengapa? Karena LAI harus mengambil sumber-sumber primer, dan itu sumber primer itu hanya bisa direkomendasikan dan diberikan oleh lembaga yang berotoritas. Dalam hal ini adalah lembaga penerjemahan Alkitab dunia. Jadi lembaga Alkitab itu tidak keluyuran, selonong sana sini, tidak, Pak. Harus ada pintunya. Oh, kalau ingin menjadi penerjemah Alkitab untuk dapat mengakses naskah-naskah perjanjian lama Masoretik atau mengambil tekstur reseptus dari mana, itu harus ada pintunya. Kamu siapa? Mewakili apa? Oh, saya mewakili universitas. Ntar dulu. Nggak ada loh. Terjemahkan, nggak bisa. Nggak bisa. Kalaupun kamu menerjemahkan ini, tapi kami nggak endorse kamu sebagai penerjemah yang kami recognize, kami kenali. Tidak. Jadi cara kerjanya ini bicara tentang formal legalistik, Pak. Ya. Itu yang kami sebut dikenali, artinya diakui bahwa ini lembaga yang kompeten, bukan yang kaleng-kaleng. Kalau besok Justin menerbitkan Alkitab penerjemahan, silakan saja, tapi itu tidak mendapat legitimasi internasional. Karena belum tentu memenuhi kaidah-kaidah penerjemahan. Saya garis bawahi dapat legitimasi dari internasional. Kalau sudah mendapatkan legitimasi dari internasional, kenapa masih ada, ya mohon maaf sekali lagi saya katakan, orang-orang di luar Indonesia marah menggunakan kata Allah. Iya, karena mereka tidak paham, tidak mengerti. Kan di legalitas internasional gimana? Mana lembaga otoritas internasional atau luar negeri yang komplain terhadap LAI? Tunjukkan. Bapak salah dengar kali. Kalau Christian Prince dulu pernah mengatakan, Christian Prince kan debater tuh, jangan pakai nama Allah sebagai nama Tuhanmu gitu. Itu Christian Prince salah. Di Indonesia kata Allah itu bukan untuk menggantikan nama Yod-Heh-Vav-He, tapi itu Allah merujuk kepada kata Al-Ilah dalam bahasa Arab yang artinya Sang Maha Kuasa, atau di dalam bahasa Ibrani itu Elohim. Adonai dalam bahasa Yunani. Jadi kami di Alkitab kami, Pak, kalau ada kata Allah itu gelar, Pak, Al-Ilah. Nama Allah kami adalah Bapa. Adonai. Iya,
sesembahan Allah dari segala ilah-ilah gitu. Jadi kita zaman sekarang dunia sudah terbuka dengan adanya internet. Makanya bersyukurlah kita sebagai manusia yang selalu menjunjung tinggi tentang nilai-nilai kebenaran. Sehingga terungkap semua. Saya juga baru tahu ya, bukan baru tahu sekarang, tapi sudah beberapa bulan ya waktu saya mendengarkan dialog orang Amerika, kemudian saya langsung bertanya kepada teman yang blogger istilahnya kan, youtuber di luar negeri. Memang mereka kalau berbicara tentang Alkitab ataupun Bible itu, dia tidak mau penyebutan ada kata Allah. Itu jelas itu. Hanya orang Asia saja yang banyak menggunakan. Salah satunya adalah Indonesia. Kalau di Eropa, di Barat, dia memang tidak mau. Saya tanyakan para vlogger ataupun youtuber muslimin, saya tanyakan juga, karena kita kan saling berhubungan juga. Ya pastilah Pak, mereka bukan di Indonesia Pak. Kata Allah Pak. Legitimasi internasional itu gimana? Pak Mereka Dhani. tidak memiliki pembenaran kata itu, Pak Dhani. Pak Dhani, kata Allah ALLAH itu sudah ada dalam KBBI. Kalau sudah ada di KBBI, kami wajib menggunakan itu karena untuk memenuhi prinsip-prinsip penerjemahan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan seterusnya. Kalau kami menerjemahkan Alkitab menggunakan kata Elohim, itu lucu lagi, oleh pemerintah Indonesia dianggap kamu tidak benar dalam menerjemahkan Alkitab. Sudah diberikan kata Allah, kok kamu pakai kata Elohim? Itu loh yang jadi masalah. Kami terikat kepada aturan main negara Indonesia. Ada prinsip-prinsip penerjemahan, Pak. Ya, kalau Bapak baca KBBI ini, Pak, ya, makna kata Allah. Salah satunya adalah memang ada artinya nama Tuhan dalam bahasa Arab, Pak. Ingat ya, bukan dalam Islam, Pak. Baca, Pak. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang yang beriman. Secara general, umum ya. Ya. Jadi bukan nama Tuhan dalam Islam, tidak ada, Pak. Benar. Kita tidak mengatakan itu. Ya sudah, berarti orang luar negeri. Pak, kalau bertanya itu jangan ke orang luar negeri, itu namanya Bapak Rabun bertanya ke orang buta, masuk ke got, Pak. Bapak harus bertanya kepada para penerjemah. Ya, bukan lulusan. Nah, kalau seperti itu Bapak salah. Bapak kalau bertanya itu sama orang yang melihat, jangan bertanya sama orang buta. Aduh, nyungsep di got, Pak. Ya, saya nggak bertanya seperti itu. Karena ada legitimasi internasional. Jadi fungsinya legitimasi internasional itu apa? Loh, yang tadi komplain ke Bapak itu bukan yang mewakili asosiasi penerjemahan. Asosiasi penerjemahan tidak pernah ada komplain ke LAI, Pak. Makanya, aduh, jangan ada dusta di antara kita, Pak Dhani. Yang menyampaikan, yang ngomong ke Bapak itu siapa? Mereka bernarasi bebas di dalam otaknya, di pikirnya. Kami mengadopsi kata Allah itu dalam perspektif itu adalah nama kesembahannya umat muslim. Padahal bukan. Kami merujuk kepada KBBI, itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, dan kita kembalikan lagi, Pak. Mengapa kami menggunakan kata Allah itu di dalam Alkitab seperti rumus yang tadi. Terpaksa kami menggunakan kata ini. Tetapi untuk memahami makna sebenarnya kalau disesuaikan dengan bahasa aslinya, itu bukan nama. Itu menjadi gelar. Karena kekurangan kosakata, kami harus mengambil kosakata ini, Pak. Kalau dalam KBBI, tadi dikatakan, nama. Oke, makanya kami menggunakan yang kedua, pencipta alam semesta. Nah, ada komanya kan? Selain itu nama, kata Allah ini juga merujuk kepada pencipta alam semesta.
Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira begitu Pak, supaya jangan menyapahami dipikirnya kami ini mengambil keuntungan. Oh tidak Pak, kami lebih dulu dari Islam. Kami tidak membutuhkan apapun untuk membuat kami ini seolah-olah eksis. Kami masuk keislaman itu enggak seperti itu. Nah itu kalau jelasnya begini aja simpelnya ya. Ketika Alkitab itu ada, itu setelah Indonesia merdeka, itu aja simpel. Salah, sebelumnya sudah ada. Salah Pak, sebelumnya sudah ada. Alkitab bahasa Melayu sudah lama sudah ada. Nih bahkan Pak ya, saya ini di gereja Pantai Costa Pak, tidak menggunakan kata Pentakosta, tapi menggunakan kata Pantai Costa. Karena kata Pantai Costa itu sudah ada dulu sebelum Indonesia merdeka. Gereja saya Pak, GPDI, itu sudah umurnya 100 tahun Pak. Dokumen legalitasnya, organisasi berdiri ini masih dokumen Belanda. Dan namanya adalah Pantai Costa. Apakah terus pemerintah Indonesia itu menyuruh diganti Pentakosta? Woi, enggak lah Pak. Ada aturan mainnya. Tidak semuanya itu ditabrak begitu aja. Saat ini kan Bapak berusaha menabrak teman-teman Muslim. Padahal kami orang Kristen memenuhi prinsip-prinsip kaidah penerjemahan. Justru kami yang dirugikan. Karena ketika kata Tuhan itu di KBBI kan, itu tidak mengakomodir kronologis dan data historis. Gitu Pak Dhani. Ya, kita kan tadi Bang Justin kan mengatakan kita berdasarkan KBBI. Oke, makanya tadi Bang Justin menyampaikan tentang KBBI. Silakan. Cuman ada legitimasi dari internasional. Jadi saya menjadi rancu di dalam berpikir. Kalau sudah mendapatkan legitimasi internasional, otomatis para pendeta yang ada di luar negeri, di barat ataupun di Eropa, kenapa dia masih marah? Itu loh. Yang namanya legitimasi itu bukan masalah izin Pak. Bapak recognize ya, legitimasi itu dalam ruang lingkup recognize, dikenali. Artinya kami dianggap ada keberadaannya. Oh, LAI ini adalah lembaga yang otoritatif, ya. Iya, authorized gitu ya, memiliki otoritas, tapi bukan terus mereka itu mencampuri prinsip-prinsip penerjemahan kami. Kurang kerjaan amat tuh orang-orang dengan bergabung dengan lembaga Alkitab Dunia, LAI dapat mengakses langsung manuskrip itu. Iya Pak Dhani. Jadi legitimasi bukan berarti kami harus meminta izin, enak amat. Kita ini bangsa mandiri, bangsa yang besar, punya independensi di dalam membangun teologi, membangun spiritualisme, menjadi satu di tengah komunitas dunia. Bukan terus mereka lebih tinggi. Siapa mereka? Tidak ada Pak, nggak ada seperti itu. Tetapi memang kami harus terus menjaga kelurusan atau ortodoksi, atau di tempat Bapak itu as-sunnah gitu ya. Kami perahangan itu. Kalau kami kan jelas dalam Islam kiblatnya adalah Mekah. Jadi apapun yang dikatakan oleh Imam Masjidil Haram pada umat dunia. Kecil suaranya Pak. Sekali lagi, kami kan punya kiblat yang namanya Mekah. Jadi dengan kata lain, setiap keputusan ataupun petunjuk yang disampaikan oleh imam-imam Masjidil Haram itu harus kami taati. Makanya imam-imam Masjidil Haram itu akan datang kepada Indonesia. Dulu yang namanya Sudais juga pernah datang, kemudian Abdurrahman Rasyid itu juga pernah datang. Dia selalu mengontrol tentang perkembangan dari segi bahasa dari segi terjemahannya, itu selalu dikontrol. Ya sama. Bapak itu punya lembaga otoritatif, kita juga punya lembaga otoritatif. Gitu. Tapi dengan kata lain tidak masing-masing. Jadi semua negara itu kiblatnya kepada Masjidil Haram. Semua negara, baik Malaysia, Brunei, ataupun Cina, Jepang,
atau India, kita tetap merujuk kepada yang namanya yang memiliki otoritas tertinggi, yaitu Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram, bukan pemerintah. Beda. Cuma bedanya kita tidak berpaku pada satu negara. Ya. Gitu. Maka adanya World Bible Society. Nggak boleh lembaga Alkitab itu dipegang oleh satu negara. Gitu loh Pak Dhani. Makanya kami ini sudah on the track Pak. Itu kekristenan itu bukan minim literasi. Tadi Pak Dhani, silakan. Pak Dhani bilang tadi kiblatnya ke Arab atau kemana tadi? Kiblat atau otoritasnya? Ya, ada MUI kali Pak Dhani. Bukan. Ini Pak Dhani kalau bilang bahwa kitabnya itu di seluruh dunia berkiblat ke Arab itu salah. Yang tepat itu ke Mesir, karena di Mesir lah kodifikasi Quran 1924 oleh para skolar-skolar di Al-Azhar itu. Ini yang saya katakan. Jangan jadi Pak Dhani itu nggak mau menerima data. Nah, ini yang saya katakan tadi Bang Justin. Jangan, biarkan aja. Itu kan hak kami. Bukan, itu sudah fakta Pak Dhani. Nah, jadi enggak. Itu sudah fakta. Semua orang mengakui itu. Kalau Anda tadi aja si Alwan itu ngakui kok itu manuskrip yang berbeda-beda itu. Kadang menimbulkan iya, jadi Pak Dhani itu jangan hanya untuk kelihatan indah tapi ditutupi. Yang bagus itu Pak, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Di luar daripada itu berasal dari psikolog-kolog. Jadi jangan menjelaskan. Pada nih bukunya ini loh. Saya bukan menjelaskan, saya hanya menyampaikan apa yang aku tahu. Nih bukunya. Tuh bukunya kapan? Ini dari ulama sarjana Bapak nih. Kasih judulnya aja bro, biar dia suruh beli. Kita nggak ada punya kitabnya kok, baru bahasa Arab. Ini ada sumber literasinya tuh. Ini buku akademis, terus sebentar Pak Dhani ini kata pengantarnya dari Profesor Dr. M. Qurai Shihab. Tidak mementingkan. Dijelaskan Pak tuh. Dengar dulu. Ya nih. Pak Dhani, sebentar Pak. Latar sejarah, terus pengumpulan pertama Quran, beberapa mushaf Utsmani, kodifikasi Utsman bin Affan, otentisitas dan integritas mushaf Utsmani, terus bicara tentang stabilisasi teks dan bacaan Quran. Ada di sini penyempurnaan ortografi Al-Quran, unifikasi atau penyatuan bacaan Al-Quran, dan seterusnya. Itu loh Pak. Kalau Anda ini belum dari nanti bukunya kita juga akan mengumpulkan data-data dari Injil Maria, Injil Thomas. Apakah kami boleh melakukan hal seperti itu? Pak Dhani membuat. Pak, ini bukan kitab. Ini buku Pak, ini tahun 2012 ini loh Pak. Dari sarjana Anda. Kalau kita Pak Dhani, itu fakta sejarah Pak Dhani. Ya, nanti kita juga bikinkan fakta sejarah. Iya, mana fakta sejarah? Kita keluarkan tentang. Nah, ini Pak Dhani ini jurus lamanya keluar, takia terus. Kan tadi saya. Dari dulu Pak Dhani kok nggak tobat-tobat? Kalau Anda coba menerangkan ajaran Islam, bukan. Pak Dhani itu kemana aja selama ini? Kok nggak pernah Dhani lihat sejarah? Kalau Pak Dhani contoh bilang kiblat dari kalian itu kalau doa ke Mekah, tapi sejarah membuktikan penemuan arkeologi ke Petra. Sekarang saya tanya apa itu apostoles? Apa? Kecil suaranya Pak Dhani. Apostoles itu apa menurut? Apostoles? Nggak tahu aku apostoles apa. Apostol kali. Apostol. Apostol itu apostel Paulus, rasul. Betul. Kenapa rupanya?
Kalau Anda katakanlah, coba ambil, buka terjemahan apostol itu. Apa? Di apostol mana mau dibuka? Terjemahkan aja. Jika tak tahu, terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Coba Bang Justin. Ini Pak ya, kamu apostol. Buka aja apostol. Itu ada itu apostolos. Rasul. Rasul, apostel aja itu aja. Apostel itu dari kata apostolos. Iya, apostolos itu. Iya, udah itu ada itu. Di Matius 10 ayat 21 sampai 2, Roma 16 ayat 7, Roma 11 ayat 3. Nah, ini jelas nih. Kan kamus Rasul. Pak, Kristus juga disebut apostol juga. Nah, maksud saya, coba buka. Nah, ini penting nih, Markus 13, kelas 3. Sekarang saya tanya, sebentar saya nggak bicara, saya nggak memandang ini. Saya tanya, apostol itu berasal dari bahasa mana? Yunani. Sekarang coba buka bahasa Yunani, apa arti makna apostol? Oke, sebentar ya. Kita buka di Lukas 6 ayat 13. Oh, Lukas, kamus bahasa Yunani. Apa itu apostol? Ada ini, saya buka dari Babel Hub, ada leksikonnya, itu ada kamusnya, sebentar ya. Jangan berguncang, Erben. Pak Erben dicengin Pak tadi. Guncang, Erben. Pak Erben terguncang nih. Saya aja Bang Erben. Buka kamus apostol itu di bahasa Yunani apa? Ini Pak Dani, ini apostolos. Ini dari Google ini. Kamus Yunani Indonesia, apostolos, rasul. Telak. Ya. Ini Pak Dani ini saya macam-macam lah sama Sia. Iya. Sampai hari ini aku mencari muslim yang pintar untuk debat. Kalau kayak Pak Dani itu kusikat habis. Jangan terguncang Pak Dani. Jangan terguncang. Aduh Pak Dani. Udah Pak Dani kan, betul ya, apostolos ini nih. Rasul. Oke, itu aja. Saya coba buka kamus bahasa Yunani. Boleh? Itu Pak Dani, udah kutunjukkan kamus Yunani Indonesia, apostolos itu di Indonesia kan rasul. Jadi nggak usah lagi lari kemana-mana. Kamus Alkitab sudah dibuka Bro Edo tadi, Bro Justin. Nih ada nih ya, tunjukkan nih. Supaya tidak ada dusta ya selama 1400 tahun. Matius 10 ayat 20. Tonde dodeka apostolon. Tuh. Apa arti kata apostolon? Tuh, dari kata dasarnya apostolos. Ya. A messenger. Wah, utusan Pak. One sent on a mission, yang diutus pada sebuah misi. Nah, penggunaan usage a messenger, envoy itu apa ya perubahannya guys? Delegate, yang didelegasikan, delegasi. One commission by another, yang ditugaskan oleh yang lain to represent him, untuk mewakili dia in some way. Ya, untuk apa sih terjemahannya, beberapa hal gitu ya. Especially a man sent out by Jesus Christ. Nah, secara yang bersifat khusus ya, seseorang, bahkan ini a man ya, laki-laki, sent out by Jesus Christ himself, yang dikirim oleh Yesus Kristus sendiri to preach the gospel, untuk memberitakan Injil. Ini Pak, jangan ada dusta di antara kita. Cukup 1400 tahun Pak Dani dibutakan. Envoy itu utusan. Kulihat kamus. Envoy ya. Iya, envoy itu utusan. Delegasi, betul. Betul ya bahasa Inggris saya ya, Bro Lefty ya.
90% betul. Perempuan energes, jago-jago. Oh, Pak Lefty, artikan ini Pak Lefty. Pak Lefty, ini ada orang yang kuliahnya di England dulu Pak, bahasa Inggrisnya jago nih. Nih Pak Lefty, apostle. Lah. Definition apa itu? A Di messenger. Depok Mas kuliahnya Mas. A messenger ya. Depok bener. Pembawa pesan lah ya. One sent on a mission, seseorang yang dikirim untuk tugas khusus atau mission tuh biasanya bukan sifatnya khusus. An apostle. Berarti ini merujuk kepada apostolos yang tadi ya. Tadi ya apostol ya. Ya rasul ya kalau di bahasa Indonesia ya. Penggunaan messenger envoy. Oke, pembawa pesan, envoy sama delegate itu sama kayak delegasi lah ya, atau utusan. One commissioned by another to represent him. Yang diutus ya, commission oleh orang lain untuk mewakili. Him ini mungkin merujuk kepada Tuhan Yesus berarti ya. Dengan cara tertentu, khususnya a man. A man ini berarti laki-laki seorang ya yang dikirimkan diutus oleh Yesus Kristus untuk memberitakan kabar baik. Injil ya. Nih Pak Dani, jelas, tegas, Lukas. Pak Dani pegangan terguncang. Sorry, ini berarti apostolos noun maskulin. Oke, berarti ini memang khusus laki. Oke, ya, paham. Betul. Khusus kuliah dia. Pak Dani lagi ambil sapu tangan. Menanya, kita kan nanya. Iya Pak Dani. Makanya tadi Pak Dani bilang awas kau terguncang katanya. Rupanya sekali guguncang Pak Dani ambil sapu tangan. Aduh, Pak Dan.